Oke, tes tes 1 2 3. Halo, halo, suara saya bisa didengar? Halo, Bisa, Pak. Jelas. oke, oke. Eh, Peserta sudah lengkap ya? Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk pelatihan kita di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah ada di pertemuan keempat ya hari ini. Jadi seharusnya kita masuk beberapa hari yang lalu ya, cuman karena kondisi saya yang kurang fit ya, karena aktivitas yang cukup padat, sehingga kita baru bisa bertemu di hari ini untuk melanjutkan pertemuan kita ya. Jadi sebelum masuk ke materi, mungkin saya bisa mereview dulu ya sedikit terkait materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang command execution. Jadi command execution ini adalah jenis serangan yang kita lakukan ke dalam suatu application layer ya, ke dalam lapisan aplikasi. Jadi command execution itu bisa diterapkan ke dalam suatu misalkan form pencarian, kemudian juga bisa diterapkan di dalam form-form pengisian formulir ya. Itu kadang kita login aplikasi terus melakukan input data ya. Itu biasa kalau aplikasi CRUD itu kan kadang bisa apa namanya? CRUD lah, create, read, update, delete gitu ya. Yang melibatkan form input di sana. Nah, kita bisa melakukan command execution atau command injection ke dalam eh, form form yang ada ya. Dan tentu saja untuk mengantisipasi jenis serangan ini itu tidak ada alternatif lain ya. Memang harus kita melakukan validasi yang ketat di dalam lapisan aplikasi yang kita buat ini gitu. Jadi tidak bisa tidak bisa itu misalkan bangun aplikasi kemudian kita melakukan coding apa adanya ya. Ya, seperti itu ya. Apalagi atau mungkin bahkan tidak menerapkan validasi sama sekali. Nah, ini rawan ya. Jadi idealnya eh, proses validasi ini menjadi hal yang sangat penting di dalam sistem gitu. Proses validasi ini menjadi hal yang penting dalam sistem karena jika tidak ada proses validasi di sana, maka seorang attacker selanjutnya di sini bisa melakukan query ke dalam lapisan operating system dari lapisan aplikasi. Ya, dari lapisan aplikasi dia bisa melakukan query ke level bawahnya, yaitu ke level operating system. Ya, karena adanya celah, karena adanya vulnerability dari lapisan aplikasi itu. Ah, jadi idealnya ya tadi, misalkan kalau teman-teman buat aplikasinya itu secara native ya, atau atau menggunakan framework ya, Anda harus bisa menerapkan validasi yang ketat tentunya. Nah, kalau di dalam framework itu umumnya sudah ada ya. Kalau di dalam framework itu untuk fungsi untuk melakukan validasi itu umumnya sudah ada ya, bawaan-bawaan dari framework itu. Cuman kadang saya temukan juga gitu dia tidak menggunakan validasi bawaan framework, membuat membuat validasi ya, membuat fungsi validasi sendiri yang fungsi validasinya itu mungkin tidak
tidak diimplementasi secara optimal gitu. Nah, jadi idealnya ya validasi itu terjadi di setiap lapisan ya. Idealnya apa? Idealnya validasi itu terjadi di setiap lapisan. Pertama lapisan ekstensinya, lapisan dari sisi logiknya, lapisan dari sisi aplikasinya, dan lapisan dari isi kontennya ya. Nah, jadi itu. Jadi validasi di sini hendaklah dia berlapis gitu, agar proses pengecekannya itu bisa dilakukan dengan betul-betul ketat ya. Tidak ada celah di mana attacker bisa memasukkan suatu logik atau suatu komen-komen yang aneh-aneh gitu ya. Suatu eh, comment execution yang bisa mengakibatkan query ke dalam sistem. Nah, kemudian kemarin kita sudah berhasil ya. Kemarin kita sudah berhasil masuk ke dalam sistem, namun privilege kita di sana terbatas ya. Kita masuknya sebagai sistem ya. Kita masuk sebagai service www data ya. Sedangkan direktorinya itu menggunakan direktori dari root ya. Di mana root itu kalau kita lihat permissionnya, order itu sangat dibatasi ya. Jadi dia tidak bisa melakukan apa write ya. Dia tidak bisa melakukan write, dia hanya bisa melakukan read dan execute. Yang selanjutnya ini tentu saja akan membatasi langkah dari seorang attacker ya. Jadi dia udah masuk tapi dia nggak bisa melakukan fungsi write di dalam sistem tersebut. Sehingga kita hanya bisa melakukan view ya. Kita aja bisa melakukan view, melihat isi-isi script, membaca isi file, melihat isi direktori dan lain sebagainya. Nah, sementara yang kadang dibutuhkan oleh hacker di situ adalah dia ingin mendapatkan hak akses penuh gitu, agar dia bisa melakukan upload file gitu kan. Nah, kalau kemarin kan kadang case-nya itu misalkan seorang hacker gitu ya kan. Jadi banyak jenis-jenis serangan ya. Salah satunya slot gacor itu kan mereka membuat semacam direktori ya, direktori tersendiri di mana mereka bisa mengupload daripada file-file website mereka gitu kan. Nah, hal ini kita batasi dengan apa? Hal ini kita batasi dengan hal ini kita bisa batasi dengan permission tadi gitu. Jadi sekalipun dia berhasil masuk ya paling tidak dia nggak bisa banyak bergerak gitu. Nggak bisa nulis, tapi tentu saja itu tetap bahaya karena attacker tetap bisa melihat isi file kita gitu. Nah, dan ini selanjutnya saya jadikan tugas ya untuk teman-teman. Gitu ya. Kira-kira gimana? Apakah ada yang sudah bisa menjawab dari kasus tersebut? Ya. Kira-kira ada yang sudah bisa menjawab kira-kira? Ah, sudah dicoba belum? Halo? Halo? Ini halo? Bisa bisa on cam dulu mungkin sebentar. Halo? Ini ada pesertanya enggak ini? Ya, silakan. Ada Pak Zul. Ya, ya, ya. Silakan, silakan. Kira-kira ada yang sudah ketemu caranya. Biar saya ini, saya mau tahu dulu ini apa sampai sejauh mana eksplorasi teman-teman gitu. Kalau saya sendiri Pak Zul belum belum sempat mencoba karena Eh, mungkin masih banyak kesibukan juga. Oh ya gitu gitu. Tapi kalau dicoba di web masing-masing sudah dites di websitenya masing-masing. Ada enggak celah seperti itu kira-kira? Kalau saya sendiri belum mencoba Pak Zul. Oh gitu ya. Oke.
Jadi silakan ya teman-teman, nanti coba dites lah. Uh, Jadi ada beberapa situs sih saya pernah pentes itu bisa berhasil. Ternyata setelah dicek itu nggak ada filternya. Itu bahaya sekali ya. Ya, kayak form-form pencarian itu kan query SQL di sana itu hati-hati itu. Ya, ya, Oh iya, ya. eh, karena saya belum coba kemarin tuh karena di website sekolah saya itu nggak ada form pencariannya, jadi Oh, saya nggak ada. nggak bisa Oke, oke, cobanya. oke, oke, boleh, boleh, boleh. Ah, jadi dia biasa kadang di front end ya. Jadi form pencarian ini kadang ada di halaman front end, kadang juga di back end gitu. Kalau di front end itu ya di halaman pengunjung. Tuh, kadang ada set artikel gitu kan. Kalau di dalam back end itu kadang kita gunakan untuk pencarian artikel gitu. Misalkan kalau kita set artikel berdasarkan judulnya misalkan. Nah, kita di halaman dashboard lah gitu. Tempat kita buat artikel kan ada form pencarian untuk mencari berita-berita yang pernah kita publish di sana ya. Nah, jadi saya mungkin bisa share screen ya. Ah, ah, ah. Jadi saya beri bocoran ya. Jadi saya akan membongkar caranya gimana gimana tahap selanjutnya ketika seorang attacker ini berhasil masuk ke sistem. Yang dilakukan oleh si attacker ini dia biasa cari directory upload. Ah, dia akan mencari itu directory upload ya. Kenapa yang dia cari itu directory upload? Karena directory upload ini yang kadang di set permissionnya full. Karena kalau tidak begitu kadang kita jarang gagal untuk upload file itu. Jadi kalau kadang dicek di directory upload itu dia permissionnya 777. chmod 777 itu. Karena kalian kadang kalau tidak di set seperti itu, ketika kita mencoba melakukan upload file itu nanti akan tertolak karena permissionnya tidak di set 777. Betul enggak? Ya Pak, yang saya ketahui itu tentang kalau memang izin aksesnya itu ada di Chmod gitu. Saya Ya, lupa kodenya berapa kalau udah lama juga nggak ngajar Linux, Pak. ya, chmod 77, Pak. Jadi rata-rata website itu coba cek direktorinya. Rata-rata direktorinya itu open. Kalau direktori yang lain mungkin diproteksi, tapi kalau yang direktori upload ini kadang di set dengan permission 777. Jadi baik user, group maupun order bisa melakukan read, write, dan execute. Nah, inilah yang selanjutnya nanti akan digunakan oleh si attacker. Nanti dia akan navigasi untuk masuk ke directory itu, untuk memasukkan scriptnya dia. Jadi saya coba demokan lagi ya. Eh, jadi kita bisa set berdasarkan permission. Kita bisa set berdasarkan permission ke dalam directory tersebut ya. Directory kita adalah 131 ya. Jadi Anda pastikan bahwa Metasploit table ini running ya, jalan. Nah, nah, kita masuk di command execution, tapi kita set dulu dia yang kita low dulu. Nah, low command execution, berarti di sini. Jadi kenapa bisa sampai tembus gitu loh? Kenapa sampai tembus? Nah, kita lihat contoh source-nya. Gini. Kemarin saya sudah perlihatkannya ini. Loss dia, loss doll, tidak ada filter. Jadi apa input yang masuk, ya, apa variabel yang masuk nanti akan ditampung dalam variabel target, kemudian dieksekusi secara telanjang. Nah, ini.
Makanya kita masukin perintah apapun dieksekusi. Nah ini kan cell execution. Ini perintah cell execution artinya input yang diterima nanti akan dieksekusi melalui sel. Nah, ini. Sehingga ketika saya masukkan perintah Linux dijalankan. Nah, seperti ini ya kemarin. Ah, submit, kita tunggu. Masuk. Cuma ketika ls-min-l, nah ini kita ada di directory root ya. Jadi kita bisa set, nah, set directory based on permission. Ah, karena saya enggak hafal perintah, kadang saya harus googling ya. Ah, jadi cari directory yang memungkinkan untuk kita bisa melakukan read, write, dan execute di sana. Nah ini. Jadi dia bisa seperti ini. Perm ya. Ah, ah, cari file yang mengandung permission 777 ya. Set directory permission 777. Ini. Kita cari. Ini. Kita bisa pakai perintah ini. Jadi ini hanya permainan logika sih sebenarnya menurut saya. Hanya permainan logika. Bagaimana kita melogikakan suatu perintah sehingga kita bisa mendapatkan yang kita cari. Find. Kita pwd dulu lah. Jadi kita mulai lakukan scanning dari directory www. Berarti kita mundur 3 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. PWD. Sekarang ada di directory www. Kemudian saya tinggal masukkan perintah ini. Find directory www. Dengan permission 777. Kita lihat. Dia nampilin enggak ini. Dia tidak menampilkan ya. Atau kita bisa seperti ini. Biar outputnya kita salin ke dalam suatu file. Saya touch dulu. TLS. Oh enggak. Kita ls-min l. Oh masih sebagai root ya. Sebentar. Jadi kita enggak bisa. Kita coba cara-cara manual. Kita coba cara-cara manual. Jadi kalau yang tidak ada ekstensinya itu biasa directory. Ini bisa jadi directory ini yang tidak punya ekstensi. Jadi kita coba cek dari directory config. Ini ls-min l masih root. Kita coba masuk di directory eksternal masih sebagai root. Coba kita masuk sebagai di directory hackable. ls-min l. Ini ada. Ini yang saya bilang tadi. Directory upload itu hati-hati. Directory upload itu kadang permissionnya ini ya. Lihat ini. rwx
RWX, RWX. Nah ini. Jadi beda dengan di bawahnya kan, dia terbatas. Nah ini kuncinya di sini, ada di sini, di kata kunci W ini. Nah, berarti kalau saya masuk, nih, inilah semua, inilah semua isi direktori yang ada di dalam var www.dva hackable. Berarti kalau di sini saya bisa bikin script dong. Misalkan touch eh, flag, flag PHP. Ah, kemudian echo at last I'm here, free Palestine. Ah, kemudian kita masukkan ke flag. Ah, kita ls min l flag. Ini masuk ya, masuk. Kenapa? Karena lihat ah, flag. Kita bisa, kita kan WMI. Kita kan sebagai www data. Sementara sebagai www data ini kita bisa apa? Kita bisa lakukan read write. Jadi kalau ada script ya bisa saya pastikan saya bisa execute itu. Karena di sini ada kemampuan untuk execute ya. Nah, berarti kalau di sini, ini udah saya close ini, udah script saya udah masuk gitu. Saya cancel dulu ya, keluar. Berarti di sini, berarti saya cari direktori tadi. Ah, direktori tadi itu ada di sini. var www hackable. var www hackable. Ini hackable. Ah, hackable upload gitu. Kemudian diikuti dengan flag. Oke, masuk. At last I'm here, free Palestina. Ini. Jadi berhasil masuk kita. Jadi yang lain terproteksi, tapi direktori uploadnya ini permisinya 77. Jadi serba salah juga admin itu. Kadang serba salah administrator. Kalau di set bukan 77, user nggak bisa upload data. Tapi kalau di set 777, hacker bisa masuk. Udah, dia bisa bikin file di situ, di direktori itu. Dia bisa bikin direktori di sana. Ya. Jadi bisa kita lihat ini udah ini udah banyak file yang masuk ke dalam situ, dan bisa kita lihat di situ bahwa eh, file kita di render tanpa adanya validasi kan. Ini. Eh, jadi kita tadi masuknya lewat jadi kita tadi masuknya lewat direktori exit ya. Eh, kita masuknya direktori exit, tapi kita buat filenya di direktori ini apa namanya? Kita buat direktorinya di direktori upload gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut materi? Ya, gimana Pak Ghazali? Halo. Iya, Pak Zul, Ya, ya, ya. mohon apa rekaman yang pertemuan ketiga belum di-share. Oh, begitu. Oh, sudah. Recordingnya belum ada. Sudah saya upload di Google Drive. Belum oh ke YouTube, Di upload ke YouTube. di LMS di LMS sudah ada ya? Belum. Saya cek tadi belum di LMS. Oh iya, dari nanti koordinasi dari pihak Indobotnya. Karena rekaman sudah saya bagi ke mereka. Sudah saya kasih ke panitia rekaman materi. Oke, oke. Ya, Makasih Pak Zul. nanti konfirmasi. Nanti saya coba sampaikan lagi pihak panitia. Jadi seharusnya mereka ini Siap. fast respon ya. Seharusnya fast respon Iya, dari
Indobot supaya ada materi langsung upload gitu, biar bisa langsung dipraktekkan sih. Baik, makasih Pak Zul. Ya. Gimana? Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Coba nanti dicek Pak. Website yang Bapak kelola nanti dicek itu apa permission filenya di directory uploadnya itu, coba dicek nanti. Siap, siap. Ya. Karena ini juga jadi permasalahan sih sebenarnya masalah direktur. Jadi memang directory upload itu harus permission filenya harus 777. Tapi yang paling penting itu bukan di permission filenya itu, pada validasinya itu. Supaya kalau directory upload memang harus 77. Kalau tidak begitu kita nggak bisa upload file ke directory itu. Ya. Jadi yang kuncinya memang bukan pada direktorinya gitu. Direktorinya memang harus seperti itu. Yang kuncinya itu adalah divalidasi upload, divalidasi input. Nah di sininya. Jadi kadang ini banyak terjadi. Ah, jadi kalau kalau di level aplikasi itu saya rasa sudah jelas siapa punya tanggung jawab. Di situ pasti tanggung jawab programmer itu. Itu bukan tugas kita, programmer. Berarti programmernya tidak menerapkan validasi dengan baik. Tapi beda halnya kalau service yang kemarin kita eksploitasi itu murni kesalahannya sysadmin. Ah, ya boleh, bisa. Nah, tapi validasinya dari sisi mana dulu? Dari sisi client side atau dari sisi server side gitu kan? Nah, nanti setelah ini kita demoin cara cara ini ya. Nah, oke, saya lanjut lagi ya. Ya, ya. Nah, kemudian saya masuk lagi ke materi berikutnya yaitu upload ya ini. Punya form seperti ini di website. Di website yang Anda kelola ada enggak form seperti ini? Anda bisa browse, Anda bisa browse file, kemudian upload file ke sana. Sebentar ya saya ini. Ya, halo, mohon maaf saya tutup pintu dulu tadi soalnya ada karaokean di kantor ini. Jadi, tapi suaranya enggak kedengaran kan di sini? Halo, aman ya? Aman, jelas Pak. Oh, aman ya. Soalnya Wah, ada orang nyanyi di depan soalnya. Jadi saya tutup pintu dulu. ada backsound. Iya ada backsound. Tapi enggak begitu ini kan? Ribut. Ya, enggak bocor ke sini kok. Oh, enggak bocor. Oke, aman. Ah, jadi dicek ini. Kalau punya direktori seperti ini cek itu, dicek baik-baik. Ini sudah terfilter apa enggak ini? Jadi kita bisa jadi seperti yang telah saya sampaikan, hacker itu bukan dukun. Hacker bukan dukun. Hacker itu tukang urut. Bukan bukan ya. Dia meraba-meraba. Dia meraba-meraba. Jadi enggak langsung dia tahu itu jenis serangannya, diraba-raba dulu. Tapi bukan tukang urut ya. Jadi ya, dicoba-cobalah istilahnya, dites-tes gitu kan. Misalkan eh, ethical hacker gitu. Ethical hacker. Kita coba cari-cari gambar ethical inilah, gambar-gambar yang ya eh, atau ya kita cari logo-logo lah ya, misalkan biar ethical hacker logo lah. Cari gambar sembarang aja sih sebenarnya. Kalau saya cari-cari gambar-gambar sembarang aja lah. Eh, eh, jadi cari-cari gambar-gambar sembarang lah.
Nah, misalkan ini ya, kita coba cek ekstensinya kan. Nah, jadi kita mulai dari yang JPG dulu lah gitu. JPG. Nah, jadi kita sekarang kita coba melakukan pen test dari sisi vulnerability upload. Nah, ini juga harus di secure ini. Nah, ini harus di secure baik-baik juga itu gambar-gambar apa form-form upload seperti itu. Ah, ah, kita coba lihat, kita cari-carilah. Ah, ini kita coba save, kita save ah, dot a dot afif. Kita cari yang JPG lah. Kita cari yang JPG. Kita download saja. Oh, udah bisa di download ini. Saya langsung inilah, langsung open image lah. Langsung open image. Oh, AFIF ya, ekstensinya. Saya cari yang JPG. Saya coba cari yang gambar JPG ya. JPG. Ah, Misalkan di sini saya kasih nama dengan Pentes 1 ya. Pentes 1. Pentes. Pentes 1. Udah ke save. Masuk ke mana itu coba kita cek. Di directory download. Bukan ya. Dikali ya. LS. Itu masuknya di mana tadi? Sebentar. Sebentar. Oh, di gacor. Di gacor ya, maksudnya di gacor. Nah, ada. Oke, ada ya. Pentes 1. Oke, ada ya. Nah, kita coba tes upload Pentes 1. Upload. Your image was not uploaded. Sebentar. Eh, oh, ini ada banyak gambar di sini. Cek logo. Upload. Oke, masuk ya. JPG masuk. JPG masuk. Tadi ekstensinya itu kok bisa gagal ya tadi. Kita coba cari upload. Oh, sama-sama JPG kok ditolak ya. Pentes 1.jpg ya. Pentes 1 JPG upload gagal. Coba kita coba upload. Logo sampel 2 lah. Masuk ya. Ini direktori yang tadi nih kan. Betul tidak? Ini kan direktori yang tadi nih yang kita masuk kan. Direktori ini permissionnya 777. Makanya masuk itu. Ketika kita upload gambar masuk. Kalau file
Ini kan file PNG masuk ya, JPG masuk, PNG masuk. Kalau file ini WP masuk dah ini. Apa itu file WP? Upload. Wih, masuk. Ini tidak ada filter ini. Tidak ada filter. Mau JPG mau PNG masuk dia. Termasuk file WP masuk. Kalau saya upload file dokumen masuk nggak? Saya coba cari kali. Saya cari file XML masuk nggak? File XML. Ini. Ah, scan version XML upload. Bahaya ini. Masuk. Artinya apa? Artinya di sini saya bisa menyimpulkan bahwa form upload ini tidak ada filter. Karena semua file masuk kan. XML masuk, WP masuk, PNG, JPG. Jangan-jangan kalau saya upload file PHP masuk juga itu. Ah, saya coba file hash, coba hash. .txt upload masuk, file txt masuk. Nggak ada filter ini. Kalau begini hati-hati nih. Kalau seperti ini hati-hati. Kalau seperti ini ya, berarti kalau saya buat file bisa dong. Saya upload file bisa, file PHP. Kalau saya upload file PHP bisa enggak? Ah, Kalau saya upload file PHP masuk enggak? Kira-kira kira-kira kalau seperti ini masuk enggak? Flag PS. Jangan-jangan file PHP masuk ini. Bentar, kita coba cek. Flag flag PS. Upload masuk. Kalau file PHP ini bisa dirender ini. Kalau file PHP ini bisa dirender. Kalau file PHP ini bisa dirender. Berarti yang saya lakukan apa? Direktori sekarang, saya sekarang kan di direktori upload ya. Berarti kalau saya mundur 2 kali, ini. Direktori saya kan sekarang di sini ya. Terus ada keterangan di situ dia mundur 2 kali. Berarti kalau mundur 2 kali, berarti begini. 1, 2. Berarti di sini kan. Nah, berarti kalau saya buka seperti ini keluar ini seharusnya. Keluar file PHP-nya ini keluar. Gini ya. Kalau saya enter, nih, masuk. Di render filenya. Di render karena file PHP kan. Jadi ndak ada filter di sini. Ndak ada filter. Ah, tidak ada filter. Sudah tidak ada filter dan direktorinya permission 77. Ya kerender lah sudah filenya kan. Ah, jadi misalkan kalau saya coba tingkatkan security-nya bagaimana? Kira-kira masih work enggak? Ah, jadi kalau seperti tadi, itu artinya saya bisa dong misalkan ngupload sel kan ke dalam.
saya bisa ngupload sel berarti supaya saya bisa ambil apa saya bisa apa membuat backdoor gitu kan.